Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Nah, nanti setiap narasumber yang sudah hadir akan menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan dari Anda. Tanggal 1 Oktober 2025 hari ini kita kembali dengan suasana kesaktian Pancasila. RRI juga turut berperan aktif waktu itu sampai pergolakan G30 SPKI dikuasai oleh PKI waktu itu, untuk bagaimana kemudian radio sebagai alat komunikasi waktu itu yang satu-satunya dipakai untuk menyampaikan kemerdekaan Republik Indonesia maupun kebijakan-kebijakan pemerintah skala nasional di setiap daerah. Nah, sebab itu kami membahas terkait dengan bagaimana refleksi kesaktian Pancasila itu hadir di negara kita, dalam hal ini di perbatasan negara, karena kita melihat pada perkembangan dan juga kemajuan teknologi sekarang di daerah perbatasan ini salah satu fokus bagaimana dari kita membangun dari luar sampai ke dalam, ya. Kalau sifatnya dulu dari dalam keluar, kalau sekarang dari luar ke dalam. Membahasnya kami sudah bersama-sama dengan narasumber selaku pengamat kebijakan publik Sulawesi, Muhammad Kusnaini, Dewan Pengawas LPP RRI, dan juga ada bersama-sama dengan Bapak Insinyur Hartri Sirait, MTI, MSI, MPK, analis kebijakan, ahli media BPIP, dan saya langsung menyapa Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri. Ya, baik, dilangkahi dulu. Kami juga nanti akan bersama-sama dengan narasumber yang lain. Ini selaku Camat Miangas Kabupaten Kepulauan Talaut, ada Ibu Olita Papalapu, Esos MM, ya. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Olita. Selamat pagi Ibu Olita. Ya, selamat pagi. Baik, saya ke Pak Tri juga. Selamat pagi Pak Tri, selaku analis kebijakan ahli media BPIP yang sudah bersama-sama dengan kami lewat Zoom. Pak Tri, selamat pagi Pak Tri. Mungkin suaranya bisa di on kan begitu? Ya Pak Tri, mendengarkan suara kami di sana Pak Tri? Ya, selamat pagi Pak Tri. Oke, belum. Jadi untuk kali ini pendengar, kita berbicara tentang kesaktian Pancasila, refleksinya sampai di daerah perbatasan negara. Kami sudah bersama dengan Pak Sutrisno yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan kami di studio. Ya, selamat pagi Pak Muhammad Kusnaini, Dewan Pengawas LPP RRI, dan juga ada Pak Hartri Sirait, analis kebijakan ahli media dari BPIP. Mungkin bisa dibalikan sedikit begitu Pak, terkait dengan kamera yang ditayangkan lewat Zoom saat ini begitu. Dari
Dewan Pengawas LPP RRI. Baik. Gambarnya sudah terlihat dengan baik dan suara kami terdengar dengan baik di sana Pak Kusna ini. Bisa, cuma bukan yang ini yang dari Manado. Cuma saya giniin ya untuk begini. Iya. Baik, kami langkahi dulu ya. Saya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini berbicara tentang refleksi. Bagaimana kemudian Hari Kesaktian Pancasila. Akhirnya Pancasila disebut sakti waktu itu ya, lewat kehadiran dari ada pemberontakan yang dilakukan. Dan bagaimana Anda melihat terkait dengan Pancasila ini hadir di negara kita dan menjadi ideologi dasar atau landasan negara kita begitu. Ini sampai di daerah perbatasan ya, saya sudah bertugas di sana dan sudah melihat bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di daerah paling terujung utara NKRI. Silakan Pak. Baik, saya mulai dari roh dan hitohnya ya. Pancasila ini lahir ya dari 22 tunggal dan itu sudah dicabut lewat TAP MPR nomor 18 tahun 98 ya. Dan pembentukan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa itu lewat TAP MPR nomor 2 tahun 78. Baik. Kami sudah terhubung kembali dengan Dewan Pengawas LPP RRI Pak Muhammad Kusnaini. Selamat pagi Pak Kusnaini. Ya, Pak Dewas. Pak Kusnaini mendengarkan suara kami di sana, Pak Kusnaini? Baik, nampaknya komunikasinya belum terlalu terdengar jelas begitu. Bagaimana kemudian kita akan membahas terkait dengan refleksi kesaktian Pancasila di perbatasan negara. Dan tadi juga atau di pusat sudah sementara dilakukan kegiatan upacara pengibaran bendera, upacara dalam rangka kesaktian Pancasila pada 1 Oktober hari ini. Dan kami sudah bersama dengan Pak Tri juga selaku dari analis kebijakan ahli media BPIP. Pak Tri mendengarkan suara kami di sana Pak Tri? Iya, Pak Tri. Kami masih menjangkau untuk komunikasi bersama dengan Dewas dan juga dari BPIP ya. Dan dilanjutkan begitu Pak Sutrisno, ini terkait dengan bagaimana kemudian kita melihat refleksi di daerah Miangas ya, lebih tepatnya saya di sana, masyarakat di sana masih ada beberapa di antaranya bersifat keindonesiaan, tapi ada juga masih menggunakan bahasa negara luar untuk menjadi komunikasi mereka begitu. Sebenarnya harus seperti apa yang dilakukan, apalagi Anda selaku pemerhati sosial begitu, untuk memang menjunjung nilai-nilai keindonesiaan yang ada di daerah perbatasan begitu. Ya, saya melihat ya ketika reformasi ini bergulir dulu ya. Iya. Ini semua kebablasan ya. TAP MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu dicabut ya. Kemudian soal apa sih sebenarnya P4 ini ya, alasan dicabut itu ada dua hal ya. Pertama, ini adalah indoktrinalisasi Orde Baru kepada masyarakat ya, dan yang kemudian dianggap melanggar HAM. Yang kedua ya, ini kemudian siapa yang tidak Pancasilais itu dianggap anti pemerintah. Nah, reformasi sendiri, bergulirnya reformasi ya sudah 27 tahun ini. Ini kehidupan bangsa kita ini sebenarnya carut marut ya, centang berenang gitu. Jadi mawat maut gitu. Nah, kenapa Bung Hendra tadi menanyakan di perbatasan sepertinya orang sudah tidak tahu lagi sebenarnya ideologi negara kita ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ada yang salah urus. Ya, kenapa masyarakat tidak bisa memahami, mengerti tentang sebenarnya rujukan ya Pancasila sebagai dasar negara, dan kemudian Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di Republik ini. Nah, itu yang kemudian yang tidak disosialisasikan, tidak di breakdown, tidak dielaborasi kepada masyarakat. Coba kita lihat generasi sekarang. Ya, Pancasila itu dianggap hanya sebuah cerita usang gitu. Padahal ini falsafah kehidupan berbangsa bernegara kita. Jadi kita semua akan bertindak begitu berdasarkan apa yang dicantumkan dalam Pancasila begitu ya. Iya, butir-butir itu harus terkristalisasi ya. Baik. Sebagai internalisasi nilai dan selalu harus terpatri di dalam dada, jiwa dan sanubari setiap bangsa Indonesia. Baik.
Oke, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Pak Muhammad Kusnaini selaku Dewan Pengawas LPP RRI. Selamat pagi Pak Kusnaini. Ya, nampaknya komunikasinya ini lagi sedikit gangguan begitu ya. Dan kalaupun Anda yang ingin bertanya bisa sudah kami buka di 082195835080. Ada juga Ibu Camat dari Miangas. Bagaimana? Ibu Camat mendengarkan suara kami di sana, Ibu Camat? Oh iya, dari Dewan Pengawas Pak Muhammad Kusnaini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Mendengarkan suara kami dengan bagus di sana Pak Kusnaini. Iya, selamat pagi untuk pendengar RRI Manado. Baik, kita berbicara tentang refleksi Pancasila di daerah perbatasan negara begitu. Apalagi dari RRI sendiri sudah ada hadir RRI Stasiun Relay di Miangas. Seperti apa sebenarnya refleksi Pancasila yang kenapa RRI harus hadir juga di sana, sementara ada siaran-siaran pemancar yang sifatnya dari Manado bisa disiarkan sampai di daerah Miangas begitu Pak? Iya, jadi yang pertama kita harus memahami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini kan sangat luas ya. Tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Tahuna sampai Pulau Rote, dan tidak semua kawasan yang kita sebut sebagai bagian dari NKRI tersebut mendapatkan akses yang sama gitu ya. Beberapa tempat atau kota di Pulau Jawa mungkin bisa mendapatkan kemudahan akses informasi, kemudahan fasilitas yang jauh lebih baik dibanding teman-teman yang ada di kawasan yang kita sebut sebagai kawasan terdepan, terluar gitu ya. Nah, teman-teman yang ada di kawasan terdepan, terluar ini dalam beberapa hal tidak semudah teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera dalam mendapatkan akses informasi, akses pendidikan, akses bantuan dan sebagainya. Itulah sebabnya penting sekali kehadiran RRI di kawasan yang kita sebut terdepan, terluar itu untuk memastikan bahwa layanan yang kita berikan, terutama layanan informasi, layanan pendidikan, layanan hiburan yang mencerdaskan, itu dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di kawasan 3T itu sama baiknya dengan teman-teman yang ada di kawasan lain di Republik ini. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki stasiun relay atau katakanlah stasiun produksi di Miangas, tentu kita juga hanya teman-teman di Miangas tentu juga hanya mendapatkan akses informasi yang sifatnya searah gitu ya. Iya, Sementara betul. informasi atau suara atau aspirasi dari Miangas atau mungkin dari teman-teman di kawasan lain di 3T mungkin tidak tersampaikan ke pusat, tidak tersampaikan ke daerah lain di tanah air. Nah, dengan kehadiran RRI di Miangas, kita juga menjaring suara teman-teman di Miangas. Kita juga menampung aspirasi teman-teman di Miangas, supaya aspirasi dan suara tersebut juga didengar oleh kita yang ada di pusat pemerintahan. Baik. Supaya suara-suara dari kawasan perbatasan itu juga menjadi concern atau menjadi perhatian bagi semua warga Indonesia dimanapun berada, entah itu yang ada di Sulawesi Utara, ada di Sulawesi Selatan, ada di Maluku, ada di Papua, ada di Sumatera, supaya kita juga tahu apa yang sedang terjadi di Miangas, sama seperti halnya teman-teman di Miangas tahu apa yang sedang terjadi di Jawa, di Sumatera. Jadi keadilan dalam konteks informasi akan tercermin melalui keberadaan RRI di Miangas. Keadilan dalam konteks mendapatkan akses hiburan, mendapatkan akses layanan pendidikan atau edukasi, itu akan lebih terasa ketika kita bisa menjangkau langsung saudara-saudara kita yang ada di kawasan perbatasan, dalam hal ini Miangas. Baik. Itulah sebabnya maka RRI sangat memberi perhatian besar terhadap kehadiran satuan kerja yang ada di kawasan 3T. Tidak hanya di Tahuna ya, tidak hanya ada di Talaut Batam, ya Pak, lebih tepatnya kalau tidak hanya Miangas ada di di Talaut. Sabang, di Sangihe, Talaut, di mana-mana, semua satuan kerja RRI yang ada di kawasan terdepan atau terluar itu juga kita perhatikan supaya betul-betul mampu menjalankan tugas dan fungsinya, memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang mencerdaskan bagi pendengar yang ada di sana. Baik, ditahan dulu Pak Kusnaini. Kami ke Camat Miangas ini kebetulan kami sudah terhubung dengan Ibu Olita Papalapu selaku camat yang ada di daerah terluar. Selamat pagi Pak Ibu. Ibu Camat.
Mendengarkan suara kami dengan bagus di sana, Ibu Camat? Ya, Ibu Camat, mungkin bisa dikeraskan sedikit begitu volumenya, atau interaktif suara kita bisa diaktifkan begitu, Pak, Bu. Iya. Ya. Sudah kedengaran, Pak? Sudah kedengaran. Baik, tadi sudah dikatakan Pak Dewas RRI bahwa di RRI sudah hadir juga di daerah perbatasan. Artinya juga RRI memberi peran penting ketika kesaktian Pancasila itu disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Miangas. Bagaimana dengan refleksi Pancasila yang ada di Miangas sendiri ketika sudah hadir yang namanya petugas-petugas di daerah perbatasan begitu? Ada TNI Polri, ada juga RRI sudah hadir di sana, bahkan juga dari imigrasi dan lain sebagainya. Kita melihat pada perpaduan, saya juga pernah bertugas di sana begitu, di daerah Miangas. Ada 3 bahasa yang digunakan. Bahasa lokal Talaut, ada juga bahasa Tagalog dari negara luar begitu, ada juga bahasa Indonesia yang diterapkan. Bagaimana kemudian refleksi Pancasila yang ada di Miangas, Bu? Iya, baik Pak. Jadi kalau untuk pemakaian bahasa itu biasanya kita di sana bahasanya di Miangas kita tetap memakai bahasa Indonesia. Jadi memang kalau untuk masyarakat Miangas itu ada sebagian yang memang paham benar dan bisa berbicara dengan bahasa Tagalog ataupun Bisaya. Nah, jadi karena memang di sana untuk masyarakat sendiri itu sudah ada perpaduan antara berdarah Filipin, karena memang sudah ada kawin-mawinnya masyarakat Miangas dengan Filipin. Baik. Tetapi mengubah tradisi atau budaya kita yang ada di sana di Miangas, kami tetap memakai bahasa Indonesia keseluruhan dari seluruh masyarakat yang ada di Miangas. Kita tetap memakai untuk keseharian kita berbicara. Baik. Kita tetap menggunakan. Ibu, mungkin kami tahan dulu untuk jawaban selanjutnya begitu. Kami kembali lagi dengan Pak Dewas dulu karena memang waktu terbatas begitu. Interaktif kami bersama dengan Pak Dewas. Ini Pak Dewas, kalau tadi sudah dikatakan RRI sudah hadir di sana dengan pencerahan bahwa informasi-informasi yang bersifat dari pemerintah itu, kebijakan pemerintah itu bisa berjalan sampai di daerah perbatasan. Sebenarnya apa yang menjadi concern ke depan begitu dari RRI ketika sudah hadir di daerah Miangas lebih memperkuat kesaktian Pancasila ini, Pak Dewas? Iya, jadi terutama keberadaan teman-teman di stasiun kerja atau satuan kerja terdepan ini, terutama untuk menjaga ketahanan budaya bangsa ya, nomor satu. Iya, betul. Bagaimana supaya teman-teman yang banyak mendapatkan pengaruh budaya dari negara tetangga, karena memang posisinya yang sangat berdekatan, itu tetap memiliki kecintaan ketahanan budaya yang kuat lah, tetap mempertahankan budaya Indonesia sebagai way of life-nya ya, tetap mencintai musik Indonesia, tetap mencintai sastra Indonesia, tetap mencintai lagu-lagu Indonesia, karena pasti tiap hari akan terjadi benturan budaya ya, konflik budaya yang setiap hari tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa bahwa nilai-nilai Pancasila itu kan dalam praktek sehari-hari kadang-kadang kita tidak terlalu mudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh dari budaya luar yang begitu dekat ada di sekitar kita, itu tidak mustahil kemudian berpengaruh juga terhadap cara hidup kita. Betul. Nah, pentingnya kehadiran RRI antara lain untuk terus menguatkan, terus menyuarakan bahwa kita ini Indonesia, kita memiliki budaya sendiri, kita memiliki falsafah hidup sendiri, kita memiliki filosofi sendiri sebagai bangsa. Nah, itu tugas RRI di daerah perbatasan, di kawasan terdepan terluar. Tentunya bersama dengan teman-teman satuan kerja OPD yang ada di wilayah setempat ya. Bersama juga dengan TNI, Polri, pemerintah daerah setempat, termasuk para guru mungkin yang ada ditempatkan di kawasan perbatasan. Kita harus membangun kolaborasi yang kuat dengan semua garda terdepan yang sama-sama berjuang menjaga wilayah terdepan dan terluar tersebut. Jadi memang di garis terdepan atau di garis terluar, kolaborasi itu akan menjadi kata kunci yang sangat penting untuk memastikan bahwa tugas kita
menjaga ketahanan budaya bangsa, menjaga nilai-nilai luhur bangsa itu bisa tetap dilaksanakan dengan baik, meskipun dengan segala keterbatasan. Harus diakui bahwa di kawasan 3T itu keterbatasannya sangat banyak. Baik. Tingkat kesulitannya jauh lebih banyak. Karena Baik. itu kolaborasi menjadi sangat penting. Baik. Untuk ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum mungkin Bapak akan pamitan begitu karena ada kepentingan dan juga urusan yang lebih penting lainnya. Kita ke RRI daerah perbatasan memperkuat sampai dengan negara terluar seperti apa juga yang dilakukan? Karena saya juga pernah bertugas di sana dan pernah ada keluhan dari masyarakat kita yang bekerja di TKI begitu di negara tetangga dan mereka mendengarkan siaran RRI sebagai kunci bagaimana kemudian ketika kita tidak lazim lagi ketika terjadi yang namanya kekerasan terhadap TKI maupun TKW kita yang ada di negara-negara tetangga begitu. Iya, salah satu tantangan besar di stasiun atau satker terluar terdepan ini adalah keterbatasan ya. Daya jangkau kita relatif terbatas. Kemudian dukungan SDM, dukungan finansial juga relatif tidak terlalu kuat. Padahal dari negara tetangga itu mereka terutama dari kawasan yang lain ya, mungkin bukan di Tahuna, tapi misalnya sepanjang Kalimantan itu kan perbatasannya ratusan kilometer, perbatasan darat kita dengan Malaysia. Itu siaran dari negara Malaysia tuh sangat besar frekuensinya, powernya. Bisa sampai 100 kilowatt, 50 kilowatt, sementara pemancar RRI masih banyak yang 5 kilowatt, 1 kilowatt. Saya pikir di Miangas atau di Tahuna pun mungkin pemancar kita tidak terlalu kuat ya. Jadi memang kita punya tantangan bagaimana memperkuat infrastruktur penyiaran kita supaya siaran RRI itu ditangkap dengan baik di seluruh kawasan yang terdepan dan terluar itu. Betul. Bukan sekedar ada di satu tempat tertentu, tapi di pulau-pulau yang lain tidak bisa dijangkau. Kita berharap penguatan daya jangkau itu nanti dilanjutkan, sehingga semua titik yang merupakan kawasan terluar terdepan itu bisa mendapat layanan siaran RRI. Ini memang tantangan ke depan yang akan terus kita upayakan supaya bisa terpenuhi. Mudah-mudahan tahun 2006 bisa dieksekusi. Baik. Terima kasih banyak Pak Dewas Muhammad Queen Kusnaini. Ya, untuk CPNS. Baik. Sukses selalu ya Pak ya. Salam dari RRI Manado untuk semua yang ada di Jakarta. Ya, dan untuk Anda pendengar, kami lanjutkan untuk perbincangan kami. Kami juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Insinyur Hartri Sirait, MTI, MSI, MPK, analis kebijakan, ahli media BPIP. Selamat pagi Pak Tri. Ya. Ya, selamat pagi. Bisa sedikit dikeraskan suaranya begitu, volumenya atau suaranya Baik. Terlalu kecil ya. Sebentar saya coba perbaiki ya. Baik. Mendengarkan dengan baik begitu komunikasinya, Pak. Baik, Pak Tri, kita berbicara tentang refleksi kesaktian Pancasila di daerah perbatasan negara sehubungan dengan kita di Sulawesi Utara juga. Ini kan langsung berbatasan dengan negara tetangga, dalam hal ini Filipina begitu. Sebenarnya kalau Anda sendiri, ya, apakah suara saya kedengaran? Sudah kedengaran dengan baik di sini Pak. Silakan. Nanti kami dilanjutkan lagi. Ini di daerah perbatasan sebenarnya seperti apa Anda melihat, dan BPIP hadir juga di sana untuk lebih mensaktikan Pancasila kita yang ada di daerah-daerah perbatasan negara begitu Pak. Ya, baik. Saya melihat dari sebentar, ini ada suara sisipan ini. Dilanjutkan. Ya, Pak Tri, silakan Pak Tri mendengarkan. Kami sudah mendengarkan suara Anda dengan baik di sini Pak Tri. Silakan. Ya, kami langkahi dulu Pak Tri, kami ke Ibu Camat kembali begitu. Ibu Camat dilanjutkan. Ya, baik, Pak. Oh. Ya, cukup jelas ya suara saya, maaf ini terganggu masalah. Soalnya ada jeda berapa menit yang harus kami komunikasikan terus begitu Pak. Ya. Bagaimana Pak di daerah perbatasan? Saya kemarin sempat singgah ke Tahuna ya. Singgah ke Tahuna, saya melihat tentang
ya kurang lebih lah ya perbatasan antara Miangas dengan Tahuna kan berdekatan dengan daerah perbatasan ya. Hmm. Yang saya cermati di daerah permasalahan umum di perbatasan itu ada 4 hal ya. Satu, masalah ketergantungan pembangunan dan infrastruktur ya. Kedua, yang saya cermatin itu adalah masalah penyeludupan dan pencurian ikan. Kemudian juga ada pengaruh sosial dan budaya. Dan yang keempat itu masalah ketergantungan terhadap negara tetangga. Ini yang saya dapatkan informasinya. Dan tadi RRI sudah masuk, sangat bagus tadi, melakukan penetrasi masalah pengaruh sosial dan budaya. Tadi Pak Kusna ini ya menjelaskan masalah ketahanan nasional. Saya lihat di situ karena ini pengaruh dari sosial budaya antar perbatasan ya. Apalagi tadi RRI punya frekuensi sangat rendah, dikalahkan dengan punya tetangga, sehingga pengaruh-pengaruh budaya, sosial budaya negara tetangga akan banyak berpengaruh kepada masyarakat. Nah, setelah saya mengunjungi Tahuna, ya, saya kebetulan di Tahuna kemarin itu sempat melihat. Di situ memang kondisinya saya lihat memang ada hal yang perlu dipertegas di sini dalam sisi pendidikan. Ini saya masuk dari sisi pendidikan karena kita bicara sosial dan budaya ini tidak terlepas dari pendidikan yang kita berikan kepada anak didik. Secara jangka panjang, penetrasi masalah sosial budaya atau saya sebutlah ya ideologi itu lebih mudah, lebih efektif kita lakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu saya melihat bahwa nilai-nilai budaya, nilai-nilai Nusantara tadi itu sangat tepat kita tanamkan sejak dini kepada masyarakat, terutama anak didik, untuk perkenalkan nilai-nilai budaya lokal, nilai-nilai budaya Nusantara. Dan ini akan memperkuat tadi permasalahan pengaruh sosial dan budaya tadi, sehingga mereka akan lebih banyak mengenal tentang budaya lokal melalui pendidikan yang berjenjang tadi, baik dari dasar dan menengah hingga ke perguruan tinggi. Nah, di sini yang saya melihat bahwa kurangnya akses ataupun juga mungkin dari sumber daya manusia dalam hal ini guru untuk memberikan pemahaman-pemahaman nilai-nilai Pancasila itu yang membuat mungkin salah satunya agak lemah ya untuk memberikan peningkatan budaya atau sosial budaya atau nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya tadi saya setuju dengan kata kunci dari Pak Dewas RRI itu tentang perlunya kolaborasi. Nah, oleh karena itu sekarang ini BPIP sedang melakukan kolaborasi ya dengan Kementerian Dikdasmen, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk apa? Ya, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pelajaran Pancasila yang disebut buku teks utama Pancasila. Kebetulan kami kemarin itu di Tahuna, ya, di Kabupaten Kepulauan Tahuna, itu melihat sejauh mana guru-guru terutama ya, guru-guru untuk bisa mendapatkan buku teks utama Pancasila itu yang dapat diajarkan kepada siswa-siswa didik. Setelah kami menemukan di situ tidak sampai 15% saya perkirakan penggunaan buku itu berlaku di wilayah Tahuna, kebetulan Tahuna yang saya kunjunginya, tidak sampai 15%. Jadi artinya apa? Artinya aksesibilitas untuk mendapatkan buku saja itu perlu didorong, ditingkatkan kepada guru maupun siswa. Kenapa begitu? Karena melalui buku-buku inilah mereka bisa belajar tentang tadi bicara sosial, budaya, kemudian sejarah tentang Pancasila, kemudian juga bicara tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bergotong royong untuk memperkenalkan
tentang budaya-budaya lokal setempat. Nah, oleh Baik. karena itulah saya melihat bahwa aksesibilitas ini juga perlu ya secara berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa didukung. Baik. Karena Sehingga di ini sini juga menjadi kita bersama-sama dengan Ibu Camat begitu Pak Tri di Ya. Miangas, artinya kita mengarah ke daerah Talaut begitu. Nah, sebelum nanti juga akan ditambahkan, saya ke Ibu Camat lagi. Kemudian seperti apa refleksi di sana nanti akan ditanggapi juga oleh Bapak dari BPIP maupun dari Pak pengamat di sini atau pemerhati sosial yang ada di Sulawesi Utara. Ibu Camat, tadi sempat terpotong begitu. Iya. Bagaimana kemudian ini refleksi Pancasila ini mengenai bahasa. Tadi juga disinggung terkait dengan budaya dari Pak Dewas RRI dan sudah ada hadir RRI di sana. Seperti apa yang sebenarnya terjadi begitu? Apalagi TNI Polri di sana memperkuat Pancasila terus kepada sampai dengan masuk ke sekolah-sekolah yang saya tahu di sana. Baik, silakan Bu. Baik. Memang untuk refleksi pemahaman tentang Pancasila di Miangas sendiri adalah usulan yang sangat baik, Pak. Jadi sangat mengharapkan penguatan ya tentunya pertama yaitu penempatan guru. Nah, memang kalau untuk di Miangas sendiri, apalagi ini pemahaman Pancasila mulai dari TK, SD, kayak begitu. Nah, sedangkan di SD sendiri Bu Camat, mungkin mohon maaf saya potong sedikit, bisa mencari posisi yang tepat begitu Bu, karena suara atau jaringannya ini agak sedikit terputus-putus begitu komunikasi kita. Bisa mencari posisi yang tepat begitu untuk jaringannya. Iya. Iya, Pak. Baik. Cuma agak susah lagi ini jaringan. Ya, sambil di dalamnya kita berbicara tentang refleksi, dilanjutkan Bu, sambil ngobrol juga untuk Anda mencari posisi yang tepat begitu jaringannya. Ya, dilanjutkan Ibu Camat, silakan. Terkait dengan tadi sudah sampai di guru SD begitu, seperti apa kondisinya yang selanjutnya begitu Bu? Iya, kedengaran Pak? Iya, sudah kedengaran bagus suaranya, silakan Ibu dilanjutkan. Aduh. Dilanjutkan Bu, suaranya sudah keluar di sini. Terdengar dengan baik kalau untuk Ibu komunikasi. Tapi mungkin visual gambarnya agak sedikit terputus-putus begitu. Ini silakan. jaringan ini. Ya, dilanjutkan Bu, silakan. Baik. Nampaknya kami terkendala dengan jaringan begitu ya pendengar, dan untuk Anda juga sudah bisa menyampaikan komentar Anda, barangkali juga dibantu oleh operator. Nanti akan menjawab di sini Pak Sutrisno. Bagaimana kemudian ini sudah ada hal-hal yang positif yang diterima begitu ya, terkait dengan refleksi Pancasila yang ada di daerah perbatasan negara. Tadi diperkuat ini ada budaya juga dan pariwisata, barangkali bisa lebih digaungkan ke sana kalau untuk yang ada di Sulawesi Utara. Pak Sutrisno melihat bagaimana? Ya, selamat pagi Pak Sirait sama Ibu Camat ya dari Miangas. Saya melihat begini, ketahanan ideologi bangsa itu harus berawal dari lini terkecil seperti yang Ibu Camat sampaikan tadi, yaitu lembaga pendidikan. Ya, saya setuju. Sebab akulturasi budaya itu tidak dapat dipisahkan dari negara tetangga. Ya, asimilasi, reintegrasi sosial, ya, itu akan berproses gitu. Jadi yang harus kita tanamkan adalah nilai-nilai keindonesiaan. Nah, untuk mencintai Indonesia ini ya, bukan hanya dengan pola pendekatan security approach ya, tapi juga prosperity approach. Mungkin Ibu Camat kalau bisa mendengar ya. Jadi kualitas kesejahteraan masyarakat di sana itu harus juga dipikirkan. Tadi Bapak Sirait juga tadi menyampaikan bahwa ya ada beberapa masalah di sana dan itu sudah menahun Pak akut. Ya, berapa jumlah
masyarakat di perbatasan yang ada di sebelah. Itu hampir 40.000 manusia Indonesia yang ada di sana. Nah, kalau kita kembalikan mereka ke Indonesia, itu juga tidak segampang apa yang kita kira. Nah, perbatasan ini bukan hanya terluar terdepan, tapi dia adalah etalase atau berandanya NKRI. Saya Pak Sirait ya, kalau mungkin di BPIP ada 4 pilar kebangsaan, kalau saya 6 ya, di samping Pancasila ya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, itu ditambah lagi Indonesia Raya dan Merah Putih. Ya, tidak tertutup kemungkinan kita di pulau terluar ya, Indonesia ini sudah berhadapan langsung dengan 12 negara. Ya, di perbatasan langsung. Nah, kalaupun mungkin ya ada akumulasi kemarahan, ini terjadi dan saya melihat beberapa tahun yang lalu. Jadi akumulasi kekecewaan, kemarahan warga Indonesia ya, kami tidak diperhatikan, kami merasa dianaktirikan. Tapi kemudian akumulasi itu akan dimanipulasi dengan mengibarkan bendera tetangga. Nah, ini juga tantangan Pak buat kita, Pak. Jadi Pancasila ini harus dikembalikan kepada marwahnya. Gitu ya. Iya. Jangan kemudian sekarang kita terkikis, tergerus ya dengan budaya negara tetangga. Ini kemudian infiltrasi budaya ini mudah tersusupi. Baik. Ini ya Bung Hendra ya. Menghancurkan suatu negara itu hancurkan dulu ideologinya. Dan ini sudah terjadi ya, beberapa fase sejarah di Indonesia sudah terjadi dan Pancasila tetap berdiri tegak. Ya, karena kecintaan kita, dan yang harus kita cegah adalah gerakan depancasilaisasi. Ya, yang harus kita lawan dengan cara apa? Reideologisasi. Kembalikan Pancasila itu kepada hitohnya. Hitohnya Pancasila yang harus merasuk di dalam setiap sanubari anak negeri ini, bangsa ini. Baik. Ditahan saya ke Pak Tri dari BPIP, Pak Tri. Ini sudah ada masukan, ini lebih bagaimana kemudian Pak Sutrisno ini sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara melihat bahwa perlu ada yang namanya ideologi Pancasila lagi begitu. Apalagi kan kemajuan zaman. Ya, saya juga sering berkomunikasi dengan beberapa orang yang ada di daerah perbatasan begitu. Kami kurang diperhatikan begitu. Seruan-seruan yang disampaikan kami kurang diperhatikan di daerah perbatasan. Sementara pemerintah sudah memfokuskan membangun dari daerah pinggiran begitu. Bagaimana Pancasila benar-benar hadir begitu atau hanya sifatnya slogan? Silakan Pak Tri. Ya, baik. Saya melihat begini, Pak Sutrisno dan Bapak Ibu Ola ya, maaf saya kalau salah menyebutkan. Jadi permasalahan tadi sudah saya sebutkan bahwa tadi ada ada permasalahan ideologi tadi ya, saya sebut ideologi ya, karena kita berada di perbatasan kok. Perbatasan antar negara. Jadi masalah ideologi juga perlu ditanamkan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa efektivitas pelaksanaan ini untuk menanamkan nilai-nilai kultural tadi, nilai-nilai berkebangsaan kita, dalam hal ini ideologi Pancasila, itu efektif secara jangka panjang melalui pendidikan. Tadi sudah saya jelaskan persoalannya. Dan ini didasari melalui peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 yaitu tentang standar pendidikan nasional. Bahwa di situ ditekankan juga melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek tentang buku teks utama Pancasila yang tadi dibilang perlu dilakukan update ya, bukan redefinisi lagi, tapi melakukan update terhadap buku pelajaran Pancasila yang sebelumnya untuk menyesuaikan dinamisasinya dengan perkembangan yang ada dengan buku teks utama pendidikan Pancasila bagi pendidikan dasar dan menengah. Kenapa tadi saya katakan secara jangka panjang? Karena ini pendidikan ini menanamkan nilai-nilai karakter, kepada siswa, kepada anak didik kita, supaya mereka punya dasar. Nah, terus yang kedua, bagaimana kita melakukan selain dari pendidikan? Kita melakukan melalui kolaborasi
Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kusna ini, Dewas RI, bahwa kata kunci kolaborasi itu adalah kita harus bekerja sama, atau istilah Pancasilanya bergotong royong untuk mengembangkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila itu agar tumbuh di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan ini semua stakeholder harus bisa terlibat di dalam itu. Jadi ada dua sisi yang kita lakukan, yaitu melalui pendidikan. Nah, untuk dengan pendidikan inilah BPIP bekerjasama dengan Kementerian Dikdasmen menyusun namanya kurikulum pendidikan Pancasila. Nah, melalui kurikulum inilah kami menyusun terhadap tadi dikatakan 4 pilar ya. Kalau kami melalui buku ini menyebut 4 aspek. Apa saja tadi? 4 aspek itu ya tadi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI supaya siswa mengenal tentang wilayah NKRI. Nah, sehingga dengan kita memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu bicara tentang keberagaman, NKRI, itu akhirnya siswa juga akan mengenal ya tentang hal-hal dasar terkait dengan berkebangsaan itu. Itu yang menurut saya yang menjadi kata kuncinya, pendidikan dan kolaborasi. Demikian, Pak. Kami mencoba kembali terhubung dengan Ibu Camat Miangas. Ibu Camat sudah mendengarkan suara kami dengan baik dan juga interaktifnya. Ibu Camat? Iya. Mungkin di sana kelihatan bagus, tapi suara Ibu di sini agak sedikit terputus-putus, Bu. Begitu. Apakah ini juga Pancasila yang harus hadir untuk bagaimana kemudian memperhatikan komunikasi yang dibangun untuk jaring komunikasi begitu, apalagi provider kan sudah hadir di perbatasan, tapi ternyata masih seperti itu juga ya. Ibu, ya sayang sekali karena mengingat waktu juga di sini Bu, karena kita melihat komunikasinya kurang kedengaran bagus begitu. Mungkin suara kami yang terdengar bagus di sana, tapi feedback dari Ibu untuk dari daerah Talaut begitu sampai di siaran RRI, kami mohon maaf agak terputus-putus, kurang baik. Jadi kami langkahi dulu ya Bu. Nanti kita akan berbicara lagi terkait dengan daerah perbatasan dengan program-program kami yang lain begitu. Di 10 menit terakhir juga Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda. Satu penelpon kami terima perwakilan masyarakat pendengar Sulawesi Utara terkait dengan kesaktian Pancasila. Silakan di 082195835080. Ada Pak Buts dari Minahasa Utara di line telepon. Selamat pagi Pak Buts. Selamat pagi Pak Hendra. Iya, Pak Buts mewakili, dipersingkat waktunya karena mengingat waktu. Apa yang harus disampaikan begitu? Ya, kami menyampaikan pendapat seperti ini. Kalau 4 pilar tadi ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Kami kira Bhinneka Tunggal Ika itu sudah masuk di dalam Pancasila. Iya, jadi implementasi dari 36 butir yang lalu itu kita pelajari di 4 Eka Prasetya Pancakarsa itu sudah kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kami kira tinggal perdalam saja di kolaborasi bagaimana model Eka Prasetya Pancakarsa yang dulu kita dapat di penataran 100 jam atau pola berapa jam itu kita formulasikan dengan keadaan sekarang. Ya, dengan ya ini hanya masukan saja ya. Yang intinya implementasi Pancasila itu dimulai dari pimpinannya, pemimpin. Pemimpin orang nomor 1 itu kalau dia sudah benar-benar mengamalkan Pancasila, masyarakatnya Pancasilais. Baik. Artinya korupsi ada. Kami sudah menangkapnya, Pak Buts. Untuk daerah tertinggal, kami sangat berpendapat dan daerah tertinggal itu mereka sangat Pancasila. Baik, sayang sekali ini. Jaringan juga Pak hilang-hilang. Terima kasih ya Pak Buts yang ada di Minahasa Utara. Di sini kita terkendala dengan selamat pagi. Kami terkendala dengan komunikasi untuk jaringan komunikasi kami ya. Ada Ibu Camat juga tadi sempat terputus-putus. Ada juga Pak Dewas di awal tadi terputus-putus ya, dan juga Pak Tri. Saya berinteraksi dengan baik di sini dengan Pak Sutrisno. Ini Pak Sutrisno,
di bagian terakhir karena kita tanpa terasa sudah berada di menit-menit akhir dialog untuk sulut bicara ini. Bagaimana Anda menanggapi Pak Buts bilang katanya sudah ada butir-butir dalam GBHN Pancasila itu sama ya, sudah ada di dalamnya begitu. Sudah satu kemasan yang pas. Dan kalau di daerah perbatasan tadi ada sempat disinggung bagaimana kemudian Pancasila yang menjadi pengamalan ini benar-benar dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan Pak Tri tadi dari BPIP untuk lebih melekat begitu. Ya, saya menjawab Pak Buts dulu ya. Jadi Pak Buts ya, instruksi Presiden nomor 10 tahun 78 itu tentang P4. Betul. Kemudian itu diperkuat dengan TAP MPR nomor 2 ya tahun 78. Itu sudah dicabut, sudah dihapus ya lewat TAP MPR nomor 1898. Itu karena reformasi ya. Reformasi ya tidak mengharapkan ini agenda juga ya, tuntutan reformasi itu tidak mengagendakan apa yang menjadi produk Orde Baru. Padahal sebenarnya saya juga pun jawab ya, apakah Pak Tri yang dari BPIP ini bisa mengembalikan marwahnya kembali, kerinduan Pak Buts ya. Usia Pak Buts saya ya mungkin Hendra tidak mengalami ya betul, yang namanya Eka Prasetya Pancakarsa ya. Itu kemudian ya alasan kenapa itu dicabut lewat TAP MPR. Itu karena dianggap itu alat propaganda ya untuk melegitimasi rezim kekuasaan politik Orde Baru. Ya dan masyarakat ya sudah diindoktrinalisasi dengan yang namanya P4. Ya iya, saya juga Pak Buts ya, pola pendukung 100 jam itu udah 6 kali, berarti 600 jam saya ikut simulasi P4 itu. Ya, sebenarnya produk ini bagus. Tapi untuk mengembalikan itu ya tugas kita bersama. Kalau kita lihat generasi ya di era pasca reformasi, itu banyak yang tidak memahami apa sih sebenarnya Pancasila. Padahal itu adalah dasar negara ya. Kalau kita sudah tidak boleh lagi menggunakan asas tunggal ya. Dasar negara, sumber dari segala sumber rujukan hukum di Republik ini yang paling tinggi, tertinggi. Bahkan sekarang coba kita lihat ya, mau amandemen aja undang-undang dasar ya seenak-enak perut reformasi ini saya anggap kebablasan ya. Jadi kita kehilangan roh dan hitohnya Pancasila. Padahal sebenarnya kalau itu digali ya, digali dan kemudian itu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan terpancar ya. Kalau di zaman Orde Baru ya sekarang sudah tidak boleh lagi. Kalau Anda sudah bertentangan dengan norma, kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ya, kalau dulu zaman bapak saya itu sering disebut, ya itu mungkin itu labelisasi atau stigmatisasi. Kalian tidak Pancasilais, ya. Tidak Pancasilais itu yang berarti yang bertentangan dengan butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Oke. Saya ke Pak Tri. Pak Tri masih bersama dengan kami di Zoom. Pak Tri, tadi kami menampung juga aspirasi dari masyarakat. Tadi saya setuju dengan dikatakan oleh Pak Sutrisno. Ada aspirasi masyarakat sebelumnya tadi pagi di program kami membahas terkait dengan topik yang sama begitu, tapi ini opini maupun semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Kita kembali ke masa lampau begitu. Kenapa PMP tidak diterapkan, PPKN tidak diterapkan lagi, baru P4 juga tidak dilaksanakan kembali. Dan melihat sekarang kondisinya sudah kecanggihan zaman, orang lebih cenderung cepat mendapatkan informasi dari luar dibanding informasi dalam negeri terkait dengan hal-hal yang berbau Pancasila begitu. Ya, ya, saya melihat tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Buts tentang perlunya Pancasila ya, untuk bisa juga diimplementasikan ya melalui keteladanan. Itu betul sekali. Keteladanan itu kita perlukan. Keteladanan ini berarti harus pimpinan yang memberi contoh. Keteladanan. Dan terkait dengan pemerintah, sebenarnya pemerintah kan sudah jelas. Dengan dicabutnya BP atau dibubarkannya BP7 melalui MPR nomor 8 tersebut ya tentang pembubaran Eka Prasetya Pancakarsa itu sudah menunjukkan bahwa pada waktu reformasi itu dilakukan. Tetapi pemerintah menyadari perlunya juga Pancasila itu, ideologi ini dipahami oleh seluruh komponen masyarakat. Nah, oleh karena itu BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dibentuk untuk melakukan
pembinaan ideologi Pancasila, baik itu melalui bidang pendidikan, bidang masyarakat, dan komponen ketahanan, itu kita berikan. Apa salah satu contohnya? Kami memberikan, BPIP memberikan kontribusi membuat materi khusus pembelajaran Pancasila kepada siswa pendidikan dasar dan menengah dan juga perguruan tinggi. Kemudian juga kami juga menyusun untuk buku-buku Pancasila yang terkait untuk para ASN atau pegawai negeri, baik itu militer, sipil, militer, TNI, Polri maupun juga ASN. Baik. Itu kita siapkan juga materi-materi yang berkenaan dengan itu. Kenapa kita concern kepada materi-materi ini? Supaya literatur-literatur mengenai kepancasilaan ini bisa dipahami, bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat maupun juga pejabat-pejabat publik. Nah, itu adalah salah satu cara. Tapi memang betul yang dikatakan Pak Butz, kita butuh keteladanan. Nah, keteladanan inilah dari mana kita bisa bentuk? Ya melalui pendidikan tadi. Kita buat materi-materi bagaimana untuk bisa membentuk karakter ya kepemimpinan dari siswa-siswa kita. Ini prosesnya memang jangka panjang. Baik. Tapi ini harus dilakukan. Baik. Oleh karena itu tadi saya mengatakan ada kendala. Dari sisi materi-materi tadi, buku-buku tadi, itu tidak semuanya bisa mudah diakses dalam hal fisik ya. Kalau melalui online sudah ada websitenya, tapi mungkin kurang tertarik masyarakat ya mendownloadnya. Tetapi dari sisi fisik buku itu belum sampai ke masyarakat, sehingga saya menemukan di Tahuna itu hanya 15% yang sudah punya buku-buku teks utama pendidikan Pancasila itu 15%. Iya. Kami Jadi sudah menangkap maksudnya Itu, Pak. Pak. Jadi artinya bahwa kita lebih memperkuat tadi dikatakan Pak Butz, kita sepakat bersama ya, teladan. Ini yang menjadi salah satu yang kita perhatikan supaya benar-benar Pancasila yang sakti hari ini di tanggal 1 Oktober kita peringati itu benar-benar bisa berdampak besar bagi seluruh kita pribadi. Karena tadi Pak Sutrisno bilang itu datang dari pribadi seseorang juga ya. Karena di situ akan muncul Pancasila yang sejati. Baik, terima kasih banyak Pak Sutrisno, Pak Tri juga dari BPIP atas waktunya sudah bersama-sama dengan kami dan juga Ibu Camat yang masih standby. Tapi mohon maaf ya Bu, komunikasi kita sini kurang kedengaran bagus begitu, sehingga kami melangkahi beberapa step begitu karena melihat pada kondisinya. Dan akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Untuk Sulut Bicara masih akan Anda ikuti besok hari. Dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.